Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak yang di rumah. Bertemu lagi dengan Ustazah Oki dan Ustazah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keselamatan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita semuanya diberikan keselamatan dan kesehatan sehingga anak-anak yang ada di rumah dan ayah bunda bisa mengikuti serangkaian acara kegiatan kelompok bermain dan TK Islam Al-Irsyad Madiun dengan tema peringatan Hari Raya Idul Adha berbagi dari rumah. Tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga di yaumul kiamah nanti. Amin. Nah, anak-anak hebat, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan Ustazah kelompok bermain dan Ustazah kelompok TK Islam Al-Irsyad Madiun dengan berbagai macam kegiatan. Dalam minggu ini kita akan belajar tentang Idul Adha. Nah, apa itu Idul Adha? Idul Adha adalah tentang perayaan hari berkurban. Pasti semuanya anak-anak sudah pernah mengikuti ayah dan bunda ke masjid untuk berkurban. Nah, masih ingatkah 2 minggu yang lalu kita belajar apa? 2 minggu yang lalu anak-anak sudah belajar tentang pengenalan lingkungan sekolah. Apakah sudah hafal ustazah-ustazahmu? Nah, dan juga teman-teman sekelasmu masih ingat kan? Nanti bisa disebutkan ya sama ayah bunda. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh Ustazah Umi untuk bercerita tentang Hari Raya Idul Adha. Sudah siap Ustazah Umi? Kita panggil dulu ya. Ustazah Umi. Oh, tak dengar. Ustazah Umi. Mana ya? Ustazah Umi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustazah Umi? Ustazah selalu sehat sampai hari ini. Nah, anak-anak, karena minggu ini kita akan mengadakan peringatan Hari Raya Idul Adha. Sebelumnya kita akan bercerita dengan Ustazah Umi. Sudah siap mendengarkan semuanya? Sudah, ya kita dengarkan ceritanya oleh Ustazah Umi. Silakan Ustazah Umi. Terima kasih Ustazah Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Ustazah akan bercerita tentang Nabi Ismail. Pada saat itu, di sebuah kota yang bernama Mesir, tinggallah Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar. Hari demi hari beliau lewati dengan istrinya, dan tatkala itu istrinya hamil dan melahirkan seorang bayi mungil yang bernama Ismail. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah untuk segera pergi meninggalkan kota Mesir dan berhijrah bersama istri dan anaknya.
Karena ketaatan beliau kepada Allah, Nabi Ibrahim mengajak istri dan anaknya untuk pergi ke suatu tempat dengan menaiki onta. Berikutnya, beliau bersama anak dan istrinya Siti Hajar, dan saat itu Ismail masih bayi mungil, menaiki unta dengan perjalanan yang sangat jauh, melewati padang pasir dan juga tidak ada air. Setelah berjalan jauh, sang unta membawa beliau ke suatu tempat yang di situ tidak ada apa-apa dan terdapat padang pasir dengan penuh debu, tidak ada air dan kering. Setelah menurunkan Siti Hajar dan juga anaknya Ismail, Nabi Ibrahim membuatkan rumah untuk tempat tinggal. Beliau berusaha membuatkan rumah yang layak untuk Siti Hajar dan Ismail. Hari demi hari, bulan demi bulan, beliau lewati tanpa ada teman di situ. Lalu, setelah beliau merasa anak dan istrinya Ismail sudah nyaman bertempat tinggal di rumah, Nabi Ibrahim kembali pergi ke Mesir meninggalkan Siti Hajar dan juga Ismail sendirian. Pada malam saat Nabi Ibrahim tidur, Nabi Ibrahim bermimpi. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Saat bangun, Nabi Ibrahim pun merasa khawatir. Bagaimana bisa ya Allah, aku harus menyembelih anakku sendiri. Tapi karena itu adalah perintahmu, aku harus taat dan menunaikan perintah itu. Hari demi hari pun Nabi Ibrahim melewatinya. Beliau utus utusan untuk melihat bagaimana keadaan Siti Hajar dan istrinya. Setelah bertemu, utusan menyampaikan kepada beliau, "Wahai Ibrahim, anak dan istrimu di sana baik-baik saja, tidak kekurangan suatu apapun, karena Allah sudah memenuhi semua kebutuhan hidup mereka." Lalu Nabi Ibrahim ingin bertemu Ismail dan juga istrinya Siti Hajar. Karena rasa kangen, Ismail pun senang bertemu abinya. "Abi, assalamualaikum. Abi, aku kangen padamu." Dan Ismail pun memeluk Nabi Ibrahim dengan erat. Tetapi pada pagi harinya, Nabi Ibrahim mengajak Ismail keluar rumah untuk berbicara. Setelah duduk, Nabi Ibrahim bercerita kepada Ismail, "Wahai anakku, saat itu aku menerima perintah Allah untuk menyembelihmu." Ismail pun karena ketaatan Ismail pada Allah dan kesalehan anak itu, Ismail pun menjawab, "Abi, tidak apa-apa. Tunaikan kewajiban dan tugas Abi, karena itu perintah Allah. Abi, sembelihlah aku." Dengan rasa sedih dan juga rasa tidak tega melihat anaknya yang kecil dengan ikhlas dan juga ketaatannya pada Allah, Ismail pun dengan seketika kepada Nabi Ibrahim telah mengucapkan keinginannya untuk disembelih. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim menyiapkan perlengkapan, alas dan juga pedang untuk menyembelih. Saat malam tidur Ismail beristirahat, Nabi Ibrahim melihatnya. "Wahai anakku, maafkan abimu, karena ini perintah Allah, aku harus menunaikannya." Setelah bangun pagi harinya, Nabi Ibrahim mengajak Ismail ke suatu tempat untuk menunaikan tugas dan perintah dari Allah menyembelih.
Ismail. Setelah itu Ismail diajak berjalan dan ditaruhlah Ismail di atas batu. Abi, apakah aku harus tidur di atas sini? Iya anakku, tidurlah di sini. Ini adalah tempat yang nanti Abi harus menunaikan perintah Allah untuk menyembelihmu. Maafkan abimu Ismail. Iya Abi, silahkan segera tunaikan tugasmu, segera tunaikan perintah Allah. Dengan mata terpejam dan pedang yang sudah siap, Nabi Ibrahim menyiapkan pedangnya untuk menyembelihnya. Nabi pun memejamkan matanya dan memegang pedang untuk menyembelih Ismail. Dengan doa Bismillah, ya Allah, aku tunaikan perintahmu. Nabi Ibrahim pun mengangkat pedangnya untuk menyembelih Ismail. Tetapi karena Allah cinta dan melihat kesungguhan serta ketaatan Nabi Ibrahim menunaikan perintahnya, tiba-tiba Allah langsung mengganti Ismail dengan seekor kambing. Setelah itu Nabi Ibrahim langsung menyembelih dengan pedangnya, tanpa Nabi Ibrahim ketahui bahwa anaknya Ismail sudah diganti dengan seekor kambing. Dengan mata terbejam, Ismail pun memanggil nama abinya. Abi, aku di sini Abi, aku di sini. Lalu Nabi Ibrahim pun kaget. Masya Allah, itu kan suara anakku Ismail. Di mana dia? Nabi Ibrahim pun kaget. Ternyata di depannya adalah seekor kambing. Dan dia lihat dari kejauhan di belakangnya anaknya Ismail sehat-sehat saja. Ya Allah, terima kasih atas anugerahmu. Ismail pun memeluk ayahnya. Ini ayah, Allah telah dengan kambing. Ayah tidak menyembelihku. Dan Nabi Ibrahim pun berpelukan mengajak Ismail kembali pulang. Itulah ceritanya anak-anak dari Ustazah Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Umi. Nah, gimana anak-anak hebat? Sudah tahu ceritanya? Nah, Ustazah Umi mau bertanya. Coba dijawab ya. Masih ingat siapa tadi yang disembelih oleh Nabi Ibrahim? Siapa jawabnya? Ayo. Pasti jawabnya Nabi Ismail. Benarkah Ustazah Umi? Ya Ustazah Oki, Ismail itu adalah anaknya Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Nah, Nabi Ibrahim itu hebat ya, taat kepada Allah sehingga beliau berani menyembelih putranya. Namun karena Allah sayang dengan Nabi Ibrahim, sayang dengan Nabi Ismail, sehingga Nabi Ismail digantikan oleh apa anak-anak? Betul, seekor domba atau seekor kambing. Nah, anak-anak hebat, mulai sekarang anak-anak bisa mengumpulkan sedikit hartanya, beramal untuk berkurban. Nah, siapa tahu apa saja ya hewan yang boleh untuk berkurban? Nah, yang pertama adalah kambing. Yang kedua adalah sapi. Yang ketiga domba. Yang keempat boleh unta dan kerbau. Kenapa ya tidak boleh hewan yang lainnya? Misalnya ayam atau kelinci. Nah, karena ayam dan kelinci adalah hewan yang kecil, sehingga tidak bisa dibagi-bagi oleh semua orang. Nah, berikutnya besok kita akan jumpa lagi dengan kegiatan yang sangat menarik lagi, tentunya dengan Ustazah semuanya.
Nah, setelah ini anak-anak bisa bercerita kembali dengan ayah bunda yang ada di rumah. Boleh di video, nanti bisa dikirimkan oleh ustazah kelasnya masing-masing. Nah, sudah siap bercerita dengan ayah bunda di rumah? Iya. Demikianlah cerita dari Ustazah Umi dan Ustazah Oki. Semoga semuanya berkenan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.